Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu lagi di minggu kedua tahun 2022. Kita mengucap syukur. Saya percaya semua yang hadir pada pagi hari ini dalam posisi atau keadaan sehat-sehat. Anak-anak yang duduk juga serta pasti Tuhan akan menumpangkan tangan atasmu dan Tuhan memberkati engkau. Terima kasih kepada Tuhan karena Dia sudah memelihara kita sampai di minggu kedua bulan Januari ini. Mari kita siapkan hati kita, mari kita memulai ibadah ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya bahwa semua yang mendengar firman Tuhan, pasti saudara semua diberkati Tuhan. Sebagai kata akhir saya mengatakan selamat beribadah, selamat berbakti, selamat mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, saya mengucapkan selamat pagi. Selamat kita kembali lagi beribadah di tahun 2022. Biarlah terus kita mau berikan hati kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik pada pagi ini. Kita mau persembahkan pujian hormat hanya kepada Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita akan nyanyikan pujian. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Amin. Haleluya. Persembahan
besar, Engkau Allah yang perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita mau punya Allah yang besar, Allah yang perkasa. Kita akan sama-sama pujikan besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Amin. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, haleluya. Besar dan dahsyat Dia. Allah yang besar. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita mau bangkit serukan nama Yesus. Tahun ini adalah tahun kebangkitan. Mari gereja Tuhan, kita mau bangkit, kita mau serukan, kita mau beritakan tentang kerajaan surga. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat hidup sebentar.
Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan yang memberikan kekuatan atas kehidupan kita. Kita sadar kita tidak mampu berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Sehebat apapun kita tidak mampu tanpa tuntunan pegangan tangan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan pujikan bukan dengan kekuatanku, hanya kekuatan yang dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita dapat berjalan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku Tuhan di sisiku, tanpa Tuhan yang di samping. ku tak mampu berjalan Ku Tuhan. tak mampu sendiri. Angkat suaramu dan katakan, Engkaulah kuatku Engkaulah kuatku yang menopang tanganku. yang menopangku. Ku pandang-pandang wajah-Mu, Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam dengan hidupku. kekuatanmu. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu Ku Tuhan. tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku Engkaulah kuatku yang menopangku. yang menopangku. Ku pandang Pandang wajah-Mu, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam katakan bukan dengan kekuatan. dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Ku pandang Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam Kami tahu Engkau adalah harapan kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang memegang tangan kami. Kami tidak mampu berjalan tanpa tuntunan-Mu. Kami tidak sanggup berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Roh Kudus. Urapi kami di tahun ini, mampukan kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi jawaban untuk kehidupan kami pada pagi ini.
Firman itu menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Urapi hati kami, urapi pikiran kami, urapi hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami terima dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki minggu Januari. Kita masuk di 2022. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara ada di dalam kasih karunia Tuhan dimanapun Anda berada. Tahun 2021 telah lewat, saudara-saudara, itu masa lalu kita. Tetapi pada hari ini kita mau melihat kasih setia Tuhan di dalam renungan firman Tuhan di ibadah kita. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan sesuai dengan tema yang dicanangkan oleh Gereja Sejahtera, saudara-saudara, yaitu tahun kebangkitan. Tahun kebangkitan. Terdapat di dalam Yehezkiel pasal 37 ayat yang kelima, saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ini merupakan tema bersama, tema lokal jemaat, bahwa tahun ini adalah tahun kebangkitan. Kita melewati masa-masa yang rumit dan sulit di tahun 2021, saudara, karena itu adalah awal yang berat bagi kita menghadapi pandemi, menghadapi perubahan-perubahan, menghadapi pola budaya yang silih berganti, saudara, yang serasa tidak nyaman karena mungkin tidak tepat menurut pikiran kita, dan itu menjadi diskusi yang cukup besar. Belum lagi tentang situasi global, ya saudara, negara kita, kota kita, penduduk di daerah kita, saudara, itu menjadi satu proses panjang dalam syafaat kita, dalam doa-doa kita. Tetapi memasuki tahun 2022, kita memiliki iman yang sama, amin saudara, bahwa tahun ini adalah tahun kebangkitan. Kita meninggalkan tahun 2021 dengan berbagai macam pernik-perniknya. Tapi tahun 2022, maka Yehezkiel menjadi dasar dari perjalanan kita, perjalanan iman kita, bahwa pasal 37 ayat yang kelima, Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Saudara, mari kita membangun hidup kita dengan sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Kalau kita melihat secara menyeluruh, kitab Yehezkiel pasal 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, ini bicara tentang bangkitnya tulang-tulang yang kering. Bangkitnya tulang-tulang yang kering. Secara rasio mungkinkah tulang-tulang ini menunggu waktunya? Sebenarnya kalau kita lihat dalam cerita itu, ya saudara, dalam kitab Yehezkiel, maka kita dapat melihat tulang-tulang kering ini tinggal menunggu waktunya menjadi sudah bertulang, tinggal menunggu menjadi lapuk, menjadi busuk, menjadi protol atau terlepas satu-satu, dan tidak berdaya, bahkan menjadi tanah, saudara. Artinya tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan. Semuanya itu menjadi tidak ada, saudara. Tidak ada lagi yang diharapkan, tidak ada lagi yang diperbaiki, yang dapat diperbaiki. Waktu tidak dapat diputar seperti yang diinginkan. Semuanya menjadi nol, kosong, hampa. Ada peribahasa yang mengatakan nasi
sudah menjadi bubur. Tidak ada yang dapat dilakukan. Ya saudara, analogi tulang ini itu menggambarkan ketiadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan sejarah bangsa Israel yang dulunya menjadi bangsa yang, ya di dalam kitab Yeskiel ini, yang dulunya menjadi satu bangsa yang berjaya, yang termasyur, serta menjadi kebanggaan Tuhan. Ditakuti oleh bangsa-bangsa sekitarnya, dikenal sebagai bangsa yang takut Tuhan, selalu mau melayani Tuhan. Saudara, itu gambaran awal dari bangsa Israel. Oleh sebab itu hati Tuhan melekat kepada bangsa Israel. Tetapi sekarang saudara, di situasi Yeskiel ini, bangsa Israel menjadi bangsa yang terpukul, bangsa yang terbuang ke dalam kekuasaan bangsa asing. Bangsa Babel pada waktu itu, Babel bicara tentang dunia. Ya saudara, bicara tentang kedagingan. Dulunya bangsa Israel dekat dengan Tuhan. Bangsa Israel mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi karena kedegilan, karena dosa, karena keangkuhan mereka, mereka mendapatkan julukan sebagai bangsa yang bersungut-sungut. Padahal Tuhan membebaskan mereka dari keterikatan dan ketertindasan di Mesir pada waktu itu, saudara-saudara. Tapi mereka memiliki tabiat yang seperti itu. Dulunya mereka ada dalam penyertaan Tuhan. Tetapi saat Yeskiel menceritakan atau menganalogikan bangsa Israel ini adalah tulang-tulang, saudara-saudara, maka kita dapat melihat bangsa Israel tidak ada apa-apanya. Mereka sangat-sangat hidup dalam situasi daging. Saudara-saudara, sampai dianalogikan mereka tidak sama sekali memiliki nafas hidup. Bahkan sudah menjadi tulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat menjadi bangsa yang terpukul dan terbuang, saudara-saudara, tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Mereka putus asa, mereka meratapi nasibnya, saudara-saudara. Duduk di atas debu, merana, tidak memiliki apapun. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, apakah ada latar belakang demikian di dalam profil hidup kita sebagai jemaat Tuhan? Saya berharap itu hanya sampai di 2021. Profil-profil yang demikian. Dulu saat kita dalam kecintaan yang dalam kepada Tuhan, lagunya saudara-saudara, kerja buat Tuhan selalu manis. Saudara-saudara, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Saudara-saudara, sangat semangat untuk melayani Tuhan. Atau maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Saudara-saudara, yang penting maju, yang penting melayani Tuhan. Salib akan digantikan mahkota. Penderitaan di dalam kehidupan, saudara, baik itu dalam rumah tangga, di dalam pelayanan bersama, di dalam gereja, saudara, ada banyak salib. Harapannya kita tetap maju, karena salib itu akan digantikan mahkota. Saudara, atau dengan lagu mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Berapa banyak yang kita sudah memalingkan wajah untuk tidak mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pujian itu menjadi redup dan menjadi sepi. Tidak ada lagi lagu kemenangan. Semangat mengikut Tuhan dalam ibadah menjadi tradisi saja. Yang penting kelihatan.
Bahkan saudara, semangat itu sudah menjadi mati. Tidak ada lagi kerinduan untuk bertatapan muka, bertemu muka dengan muka. Saudara, di dalam hadirat Tuhan, yang ada hanya sebagai tradisi karena kita Kristen. Betapa jauhnya Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, semangat melayani Tuhan dan sesama menjadi lesu, bahkan hanya berjalan di tempat. Karena piring hati kita sudah penuh dengan luka-luka dalam hubungan, di dalam keluarga, di dalam jemaat, di dalam pelayanan. Talenta kita mati, talenta kita berhenti, tidak ada pelipat gandaan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara, semua menjadi penonton, semua menjadi orang yang hanya bercerita. Ada kritik, ya saudara, tidak apa-apa kritik baik. Saya setuju dengan kritik. Tetapi kalau penonton yang mengkritik, maka penonton tidak terlibat di dalam sebuah aktivitas. Kalau di dalam sepak bola, penonton hanya bersorak-sorak dan hanya menyalah-nyalahkan para pemain. Tetapi kalau kita di lapangan, saudara, betapa sulitnya untuk mengatur bola bundar itu. Harus ada strategi-strategi yang diterapkan. Itu di tahun 2021, saudara. Mungkin juga puji-pujian dan penyembahan kita menjadi sepi seperti batang-batang air yang kering. Puji-pujian itu tidak memiliki kuasa penyembahan, kuasa puji-pujian. Saudara, saya teringat di daerah Singapura, ya, ada pelayanan dari anak-anak muda Indonesia pergi ke Singapura. Mereka melayani di satu gereja yang kelihatannya sepi. Saudara, memuji Tuhan, ada band lengkap semuanya, tetapi tidak ada sama sekali hadirat Tuhan. Yang ada adalah tradisi, ya. Yang ada hanya tata cara gerejawi untuk menyelesaikan satu ibadah. Tapi satu saat pemain drumnya dia mulai ada di dalam hadirat Tuhan. Mulai memainkan dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Saudara, pemain organnya atau pemain keyboardnya mulai melirik. Kenapa ini pemain drum ini seperti itu? Tetapi saudara, ketika pemain drum itu dilawat oleh Tuhan, pemain keyboard dilawat oleh Tuhan, pemain gitarnya, penyanyinya, saudara, pemimpin pujiannya dilawat oleh Tuhan. Anda tahu, yang sakit disembuhkan. Saudara, bahkan ada yang tuli, itu disembuhkan. Ada kebangkitan, saudara. Seharusnya kita ada di dalam hadirat Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan bukan saja merasakan, tetapi di mana Tuhan ada, Roh Kudus ada, saudara. Disitulah ada kebangkitan, ada kegairahan untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Saudara, demikian juga semangat memberi karena diberkati. Tidak menjadi gemuruh ombak ucapan syukur di mulut dan hati kita. Karena yang terasa adalah pandemi. Saudara, kita seringkali memikirkan pandemi. Ketakutan yang luar biasa. Padahal di masa sulit dan ketakutan itu, Tuhan hadir memberkati kita. Tuhan hadir menyembuhkan kita. Tuhan hadir dengan kemuliaannya untuk menudungi orang percaya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita melihat dialog Tuhan dengan Nabi Yeskiel. Ada kuasa pengharapan yang membangkitkan. Di dalam Yeskiel 37 ayat yang ketiga. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Ini pertanyaan Tuhan kepada Yeskiel. Tapi mari kita melihat. Faktanya tulang-tulang itu adalah tulang-tulang yang tidak bergerak,
Ya tulang memang begitu, kalsium padat. Dapat dikatakan demikian. Tetapi mari kita melihat, Yeskiel memiliki iman percaya kepada Tuhan karena yang bertanya kepada Yeskiel adalah Tuhan. Maka dia menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Bukan saja mengetahui, tetapi maha mengetahui. Dengan pernyataan tersebut sesungguhnya membuka pemahaman kita akan kedaulatan Allah atas kehidupan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Puji Tuhan saudara-saudara. Mari kita memiliki hati seperti Yeskiel. Mari kita memiliki hati seperti Yeskiel. Ya Tuhan Allah, Engkaulah maha mengetahui. Artinya, kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita itu ya dan amin. Tuhan memerintahkan Yeskiel untuk bernubuat, saudara-saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh Yeskiel? Maka Yeskiel bernubuat. Suara Allah yang disampaikan melalui Yeskiel untuk Israel, umatnya, tentang tulang-tulang yang merupakan simbol umatnya yang kehilangan visi Allah dan hadiratnya. Nubuatannya seperti ini. Aku memberi nafas hidup. Kalau bicara tentang nafas hidup, mari kita melihat bagaimana Tuhan menghidupkan Adam. Tuhan memberikan nafas hidup, ruah, kehidupan, rohnya, saudara-saudara. Dan Tuhan juga memberikan nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Tuhan memberikan nafas hidup kepada tulang-tulang yang berserakan itu, supaya tulang-tulang itu hidup kembali. Puji Tuhan. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan dagingmu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan juga memberikan nafas hidup itu kepada kita di tahun 2022 ini. Supaya kita yang hidupnya sudah seperti tulang, tidak berdaya, tidak ada kehidupan. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang hidup, tulang-tulang yang hidup, bahkan dia mengaktifkan urat-urat kita. Saudara-saudara, urat-urat itu adalah, saudara-saudara, gerak kuasa yang dahsyat yang Tuhan mau supaya kita melalui kuasa Roh Kudus itu, saudara-saudara, iman kita dibangkitkan, kepercayaan kita dibangkitkan, pengharapan kita dibangkitkan, kasih kita dibangkitkan, saudara-saudara. Dan dia menutupi dengan kulit. Kulit itu bicara tentang kesaksian. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Saudara-saudara, ketika kita bangkit maka kemuliaan Raja kita yang kita yakini, kita sembah, kita puji, kita layani dengan sungguh-sungguh, dengan kegairahan, cinta kepada Tuhan. Itu akan nampak di dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini. Saudara-saudara, kita menjadi gereja yang bersaksi, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, tulang kering itu pun bergerak-gerak. Ketika Roh Allah itu hadir di tulang kering itu, saudara-saudara, maka tulang kering itu pun bergerak-gerak, urat-uratnya tumbuh dan hidup kembali. Sungguh, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia berkata atas kehidupan manusia. Kalau Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menghidupkan, maka kita akan ada di dalam gerak rencana Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat, siapapun Anda, mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara sebagai pengurus-pengurus gereja, sebagai bagian dari pelayanan, mari kita minta Roh Tuhan
bekerja di dalam kehidupan kita. Kita mohon Tuhan memimpin hidup kita dengan Roh Kudus-Nya. Dialah yang akan menggerakkan, menggairahkan kita untuk terus berlari di dalam kehendak-Nya, di dalam hadirat-Nya. Saudara-saudara, maka kita akan menjadi pribadi yang hidup, pribadi yang melayani, pribadi yang bersaksi. Jemaat GPDI Sejahtera, Yeskiel ini juga menjadi sebuah seruan bagi kita. Jemaat GPDI Sejahtera, bangkitlah. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Dan aku akan memberi daging dan urat, yaitu kuasa bergerak untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk melayani, menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan Tuhan. Dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat. Aku akan menutupi kamu atau engkau dengan kulit, yaitu kesaksian hidup untuk memuliakan Tuhan. Ingat, kita adalah ciptaan yang baru dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita adalah ciptaan yang baru. Katakan kepada satu dengan yang lainnya. Tuhan mengingatkan kita di tahun 2022 ini. Kita adalah ciptaan yang baru. Saudara-saudara, ciptaan yang baru. Manusia yang baru. Dilingkupi oleh kepenuhan Kristus. Saudara-saudara, karena apa? Karena kita adalah umat ketebusannya, amin. Umat ketebusannya, saudara-saudara, tidak akan melihat kelemahan-kelemahan diri sendiri, kelemahan orang lain. Tetapi yang ada, aku mau melayani Tuhan. Aku mau menjadi berkat. Aku mau menjadi kesaksian. Saudara-saudara, puji Tuhan. Penuh dengan semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Penuh dengan semangat untuk memberkati dengan perkataan dan perbuatan. Penuh dengan semangat untuk bersaksi. Penuh dengan semangat untuk multiplikasi. Bahkan kita akan berkata, apalagi Tuhan yang aku harus lakukan di dalam hidupku. Bukan itu saja, saudara-saudara. Engkau akan menjadi orang-orang yang memberikan usulan. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Kalau roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang-orang yang dinamis. Saudara-saudara, menjadi pribadi yang luar biasa. Bayangkan setiap talenta, setiap karunia berkembang di dalam gereja ini. Saudara-saudara, satu dan yang lainnya saling memberkati dan saling mengasihi. Ada perbedaan, ada. Tetapi perbedaan itu bukan menjadi titik luka. Tapi perbedaan itu adalah kelengkapan kita untuk dapat melayani Tuhan. Karena Roh Kudus akan memimpin kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Anda bukan jadi tengkorak yang rapuh di tahun 2022. Tetapi menjadi tentara yang gagah perkasa. Di Yeskiel 30 ayat 7 ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali, mereka menjejakkan kakinya. Saudara tahu, menjejakkan kakinya itu adalah menderapkan kakinya seperti bersiap. Suatu tentara yang besar. Ketika Roh Allah bekerja dan berkarya di dalam kehidupan gereja Tuhan. Gereja Tuhan bukan menjadi gereja yang tulang-tulang. Gereja yang mati suri. Gereja yang pingsan. Gereja yang tidak mau tahu. Tetapi ketika Roh Allah bekerja, saudara-saudara, maka gereja itu akan bangkit karena ada kuasa kebangkitan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berbanggalah kita, berbahagialah kita. Di tahun baru ini, Tuhan memberikan satu visi kepada kita untuk menjadi gereja yang bangkit. Karena tahun ini adalah tahun kebangkitan. Tidak ada yang tinggal diam untuk pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang tinggal diam
untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang tinggal diam untuk melayani sesama. Saudara-saudara, mari menyingsingkan lengan baju kita. Saudara-saudara, mengangkat tangan kita dan berkata, Tuhan, aku adalah tentara yang besar itu. Pakai aku Tuhan. Utus aku Tuhan. Jadikan aku berkat Tuhan. Jadikan aku kesaksian Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, terimalah firman iman ini menjadi firman yang menggerakkan kita untuk menjadi bagian dari rencana Tuhan. Ya saudara-saudara, dalam dunia ini. Jadilah berkat, jadilah kesaksian. Mari kita sama-sama melayani, karena ini adalah tahun kebangkitan bagi kita. Engkau adalah tentara yang besar itu, bukan tulang-tulang lagi. Tuhan Yesus memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Selamat tahun baru, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita dengan bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya tidak pernah berubah. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah panjang umurmu dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi,
terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.